ada seorang mualaf lalu mengatakan Kristen salah, Bible salah, ini sesuatu yang keliru. Iya. Mungkin dia nggak baca Bible, nggak baca Alkitab, Pak. Wajar. Tetapi dengan jelas ya, saya sebagai mualaf, Iya, Pak. saya sudah sebagai Muslim, saya menjunjung tinggi Al-Quran itu benar. Iya, agama saya benar. Ya harus, Dan Pak. saya Harus. bisa menerangkan ini kepada siapa saja, kepada Muslim dan non-Muslim. Gitu. Oke, saya ingin mendengarkan ya kesaksian Anda. Kita tidak perlu berdebat, kesaksian Anda saja. Saya bisa menceritakan kesaksian saya. Silakan. Betul. Iya. Jadi saya bersyukur sekali ya Pak Dance bisa naik ya ke room ini ya. Karena sudah lama sekali saya mengamati Pak Dance ini gitu ya. Karena saya dengar Bapak latar belakang pendeta, benar ya Pak? Iya, ya. Benar. Oke, ya. Berapa lama Bapak menggeluti jabatan sebagai pendeta itu berapa lama, Pak? Oh, sudah lama. Iya. Kan tugas saya sebagai pendeta itu ketika menerima SK sebagai pendeta dari Gereja Pantai Kusta Serikat di Indonesia. Sejak saya mualaf itu kurang lebih 17 tahun, tetapi sebelum itu saya sudah pendeta juga, sudah penginjil. Jadi kalau dihitung itu sekitar 30-an tahun ya. Saya masih SMP sudah penginjil. Oh, luar biasa. Penginjil. Ya. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Ayah saya sendiri seorang penginjil. Ya. Oh, adik luar biasa. saya juga seorang pendeta. Penginjil. Iya. Kalau ayah saya itu ya, dia memiliki karisma dapat membaca kehidupan seseorang. Misalnya ada seorang mampir ke rumah, lalu ayah saya bicara, oh Anda telah melakukan ini, kok kenapa begitu? Siapa yang bilang Pak Pendeta? Ini Tuhan yang bilang pada saya. Oh, lalu katanya, oh benar juga. Jadi kayak begitu ada karunia, bukan meramal tapi indra keenam kali. Prophet, ya. Indra keenam kali. Sama. Ya, pada adik saya juga gitu. Ada karunia spesial. Iya. Dari karismatik. Masalahnya dari karismatik. Jadi itu biasanya bahasa roh, penglihatan itu ada. Iya, masih berlaku ya. Masih berlaku. Oke, Pak Dance. Saya mau tahu Pak, selama Bapak menjadi seorang Kristen, apalagi di keluarga yang katanya hampir satu keluarga itu semuanya jadi pelayan Tuhan ya, penginjil, pendeta, termasuk keponakan juga. Ponakan juga gitu ya. Sampai sekarang. Iya. Menurut ini ya, saya ingin menanyakan saja Pak, sharing-sharing ya Pak, ya, sharing bukan juga. menghakimi, bukan apa kita di sini ya, kita hanya sharing saja. Selama Bapak menjadi seorang Kristen dan mengimani Alkitab sebagai firman Tuhan, ya, apakah Bapak meyakini pada saat itu Alkitab itu satu-satunya firman Tuhan atau salah satu firman Tuhan, Pak? Ya, karena saya masih saat Bapak jadi Kristen dulu. Karena saya masih Kristen pada saat itu, iya. Ya tentu saya meyakini satu-satunya. Ya karena kan saya masih Kristen. Ya. Satu-satunya firman Tuhan. Satu-satunya firman Tuhan ya. Namun berbeda dengan pandangan saya sekarang. Ya, kalau sekarang gimana Pak? Ya, kalau pandangan saya sekarang bahwa keyakinan saja itu benar, Al-Quran itu benar, iya, berasal dari Allah, dan Muslim itu sudah pasti selamat karena dari kata Muslim sendiri, ya, seorang yang berserah diri kepada Tuhannya dan meyakini bahwa Tuhannya itu esa, ya, satu-satunya. Berarti pandangan Bapak Dance sekarang, semua agama itu benar gitu Pak, berasal dari Allah yang satu, atau bagaimana? Kalau menurut saya ya, baik Yahudi, Kristen,
Islam menurut saya berasal dari agama yang satu. Karena alasannya Allah yang satu Allah yang maksudnya. satu. Allah yang satu. Maksud saya Allah yang satu. Maksud saya Allah yang satu. Ah, Oke. maaf ya, maksud saya Tuhan yang satu. Ya, Tuhan yang satu. ya. Mm-mm. Alasannya begini. Nabi Musa, ya, pada Ulangan 6 nomor 4 kan, ingatlah hai Israel, Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Lalu Yesus sendiri mengungkapkan pada Markus pasal 12 nomor 29, ya, hukum yang terutama, ingatlah hai Israel, Tuhan Allah kita Esa. Ya. Lalu Diulang pada oleh Yesus. Al-Ikhlas, ya, Al-Ikhlas, ya, disebutkan ya kul Allahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad walam lahu kufuwan ahad. Jadi Tuhan itu hanya satu, tempat perlindungan, tidak beranak dan tidak diperanakan, dan tidak ada yang setara dengan Dia. Dan dia. Ya. Oke, oke Pak. Kalau begitu, menurut Pak Dance, semua agama ini berasal dari Tuhan yang satu. Iya. Cuman pandangannya berbeda-beda. Oke, pertanyaan saya Pak, mungkin nggak Tuhan yang satu ini mengajarkan ajaran yang berbeda-beda pada setiap agama? Nah, gini ya. Sebetulnya Tuhan yang esa, tetapi mengajarkan sesuatu yang berbeda jalannya. Maksudnya begini. Maksudnya Pak? Begini. Satu Tuhan, tetapi anugerahnya itu berbeda-beda, karunia-nya berbeda-beda. Ya. Karunia-nya berbeda-beda. Iya, Bisa kan nggak kita sebut begini Pak? ada Tidak bermacam-macam satu karunia. Iya, mungkin begini Pak, Iya. tidak satu jalan ke Roma gitu ya? Iya, gitu. Maksudnya begini, saya nggak tahu ya saya sebutkan apa, bunda atau teman atau sahabat. Gini, maksud Ya, saya gini. ini Allah ajarin yang aja esa, Pak. ya Allah yang esa, Dia memberikan karunia itu kepada Yahudi, ya sejarah tentang penciptaan, lalu bahasa asli pertama-tama, ya ciri khas memelihara Torah dan sebagainya. Lalu Kristen diberikan karunia, yaitu hukum kasih dan anugerah, serta menyebarkan Injil itu juga melalui budaya. Ya. Itu. Lalu Islam diberikan karunia hukum, merangkul Torah, Sabur dan Injil. Ya. Tujuannya satu, yaitu Allah yang esa. Cuman persoalannya begini. Yesus mengatakan dia adalah utusan, ya. Kalau berbicara Yesus adalah utusan, berarti bukan yang disembah itu adalah utusannya. Ya. Nah, Pak cuman Dance, karena ada keterbatasan. Oh ya. saya potong sedikit Ya, Pak Dance. silakan. Tidak apa-apa. Saya ngomong Iya. terlalu panjang bisa diinstruksi. Ya, Iya. saya sangat Kalau menghargai seseorang yang Oke, Pak. menarasikan sesuatu. Silakan. Pada saat Pak Dance dulu sebagai seorang Kristen, apakah Bapak mempercayai Allah Tritunggal, Pak? Apakah Bapak dari Tritunggal atau Oneness atau apa, Pak? Gini ya, dari gereja kami, Gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia, itu sekarang mungkin semua negara ada. Ya, saya meyakini adanya Allah. Lalu Allah itu sendiri menyatakan sebagai pencipta, dan sang pencipta itu ya memberikan firman kepada Nabi Yesus Kristus, dan Yesus menyampaikan firman-Nya kepada para rasul, dan Yesus juga dikuasai oleh Roh Kudus. Dan bukan hanya Yesus dikuasai oleh Roh Kudus berdasarkan Kisah pasal 4 nomor 1 dipenuhi Roh Kudus, dan semua umat manusia yang yakin kepada Allah itu
dan mengikuti mereka juga dipenuhi Roh Kudus. Jadi di situ ada Allah sebagai pencipta yang disebut Yesus Bapa. Lalu Allah itu memberikan anugerah kepada Yesus hingga menyampaikan firman. Dan Allah yang esa itu mengutus juga rohnya kepada umat manusia yang ada. Jadi di sini ada tiga. Ada tiga. Bapa, Yesus menerima firman, dan Roh Kudus memimpin umat manusia. Baik pemerintah, gembala, imam, dan sebagainya. Oke, siap ya. Saya udah paham. Jadi pada saat Bapak menjadi seorang Kristen dulu, masih Kristen dulu, Bapak memahami bahwa Yesus Kristus itu adalah pemberi firman atau penyampai firman. Yesus menerima firman dan Menerima firman lalu disampaikan. Bukan firman itu sendiri. Lain lagi itu, Bu. Ya, Kalau saya bertanya pada saat Bapak jadi Kristen Yesus dulu. penerima firman. Ya. Ya. Lalu menyampaikan firman. Yang firman Ini, itu sendiri yakni sesuatu yang Tuhan berikan kepada Yesus. Izin ya? Iya. Izin saya menyampaikan gini ya. Izin saya. Sebentar, Pak. Oh ya, oke. Sebentar. Lanjut. Kita pertajam sedikit, Pak. Kita pertajam sedikit. Maksud saya, ketika Bapak masih dalam posisi sebagai seorang pendeta, ya, gitu. dulunya, bukan sekarang. Saya tidak menanyakan Bapak pandangan Bapak hari ini, tetapi saat Bapak jadi pendeta dulu, apa yang Bapak pahami tentang Yesus Kristus? Bahwa dulu mungkin Bapak pahami dia seperti yang sekarang, sehari ini, sebagai hanya utusan, dia bukan firman itu sendiri, ya? Atau bagaimana pemahaman Bapak pada saat itu, waktu Bapak masih jadi seorang Kristen? Saya terbuka saja ya. Ya. Di saat saya sebagai pendeta, saya sudah memiliki pengertian ya bahwa Yesus itu adalah utusan. Yesus penerima firman. Saya tidak pernah mengajarkan kepada teman saya bahwa Yesus adalah Allah, Yesus adalah firman itu sendiri, tetapi saya mengajarkan Yesus penerima firman dan penyampai firman. Ya. Saya sangat berbeda dengan para pendeta-pendeta lainnya. Ya. Walaupun pandangan saya ini banyak yang ditolak oleh teman-teman saya, tapi saya tetap bersikeras demikian pandangan saya. Tapi saya bukan dari saksi Yehova, bukan. Namun pandangan saya searah dengan mereka. Yesus itu bukan Allah, bukan Tuhan. Ya. Tapi saya bukan saksi Yehova, bukan. Seharusnya Bapak waktu itu masuknya ke kelompok saksi Yehova ya, Pak ya? Seharusnya. Tetapi lalu kenapa saya sudah sejak muda gitu. Ya, setiap kali saya pernah kan masuk sekolah Alkitab. Ya. Apa yang diajarkan oleh dosen saya itu bertentangan dengan pandangan saya, tapi saya tidak pernah berubah. Ya. Gitu. Jadi kalau boleh nanya, itu gereja Bapak itu punya sinode, Pak? Iya. Itu kan sinodenya itu sebetulnya dari Amerika, lalu Indonesia punya sinode. Kalau gereja saya itu gereja Pantai Kosta Serikat di Indonesia bukan unik ya, bukan. Tetapi satu-satunya gereja yang ada di muka bumi ini yang tidak mengakui ya Tritunggal. Maksudnya begini. Ketika mereka membaptis seseorang hanya dalam nama Yesus Kristus, tidak ada dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dan bukan juga dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus, bukan. Langsung dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena berdasarkan berarti bukan Pak Dance saja yang punya pandangan demikian, tapi seluruh gereja yang tadi Bapak sebut ya. Gereja Bapak itu ke Pantai Kosta ya. Itu semua sama Pak pandangannya dengan Bapak, atau Bapak sendiri yang punya pandangan mirip-mirip saksi Yehova ini? Dari penemuan saya, walaupun doktrinnya itu kecenderungan tidak akui Tritunggal, hanya membaptis dalam nama Yesus Kristus, pandangannya itu ada dua kelompok. Walaupun tidak mengakui Tritunggal, hanya membaptis dalam nama Yesus Kristus, jadi pandangan itu terbagi dua. Ada yang menganggap bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi ada yang memandang bahwa
Yesus itu adalah utusan, bukan Allah. Jadi ada dua kelompok. Dua kelompok kok bisa menyatu? Lucu juga ya Pak ya? Kan, kita tidak bisa mengungkapkan kenapa demikian. Tetapi menurut penelusuran saya begitu. Cuman bukan masalah ini yang percaya Yesus adalah Tuhan, ini tidak, bukan masalah itu. Tetapi keunikan situ 99% Kristen di dunia ini membaptis dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tetapi gereja itu hanya membaptis dalam nama Yesus Kristus. Oh gitu. Jadi Sebenarnya dua-dua ayat tuh ada di dalam Alkitab ya. Membaptis dalam nama Yesus ada, membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ada. ya, tapi Gitu. begini, saudaraku, itu kan perintah Yesus, kan? Pergilah kamu jadikanlah sekalian bangsa itu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berdasarkan Matius pasal 28 nomor 19. Ya, saya yakin pada saat perintah itu disampaikan oleh Yesus, Petrus ada pada saat itu. Namun Petrus membantah apa yang disampaikan oleh Yesus. Justru dia khotbah berapi-api pada Kisah pasal 2 nomor 38. Hendaklah kamu bertobat dan berbaptis masing-masing gereja kamu dalam nama, ya, itu disebutkan dalam nama Tuhan Yesus saja. Lalu pada kisah, ya, Kisah Rasul, ya, kalau Kisah Rasul pasal, sebentar ya, jangan saya sampai salah ya, mungkin Silakan. Anda sharing di YouTube, jadi saya tidak mau salah sebutkan ya. Pada Kisah Para Rasul 10 nomornya yang ke-48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Yesus. Jadi di sini Petrus membantah komando Yesus. Yesus mengatakan, pergilah jadikanlah sekalian bangsa itu muridku dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Ini dibantah oleh Petrus, dia hanya membaptis dalam nama Yesus. Dan bukan hanya Petrus mengabaikan itu, tetapi Rasul Paulus juga pada Kisah 19 nomor 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jadi tidak ada kata Bapa, Putra, Bapa, Roh Kudus. Putra, dan Roh Kudus. Kalau kita perhatiin ya, Anda Boleh saya klarifikasi Pak? Oh ya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Jadi begini, dua-duanya itu tidak ada yang salah. Dalam nama Yesus itu benar, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu juga benar. Mengapa? Karena nama Yesus itu sendiri adalah nama yang diberikan oleh Allah Bapa kepada Yesus, adalah nama Bapa itu sendiri. Nama ya Pak ya, bukan pribadi ya. Kalau pribadi beda, tapi namanya gitu. Nah, seperti yang tertulis ada ayatnya, namamu yang telah engkau berikan kepadaku ya Bapa. Ya kan? Namamu. Gitu. Jadi Roh Kudus itu kalau kita baca di Alkitab itu namanya juga Roh Yesus. Ya, Roh Kudus itu adalah Roh Yesus. Kemudian Bapa itu namanya juga Yesus. Yesus itu adalah Jehovah penyelamat. Jadi nggak ada salah di situ Pak. Ya, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu sama saja. Kalau dalam satu nama Yesus itu juga itu maksudnya itu, nggak ada perbedaan gitu Pak. Nah, saya mau bertanya Pak Dance, Bapak tadi mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan dan dia penerima firman, lalu firmannya disampaikan kepada para rasul. Betul ya Pak ya? Ya, betul. Tadi seperti itu ya. Nah, di saat Bapak dalam jabatan Bapak sebagai seorang pendeta dulu, apa yang Bapak pahami tentang Yohanes 1, Pak? Sampai dengan 14 itu, Pak. Oh, gitu ya. Apa yang Bapak pahami tentang itu? Maaf, Alkitab Bapak sama nggak dengan Alkitab yang keluaran lain nih? Ya, sebentar ya Pak. Boleh saya mau balikan ini, saya menunjukkan ayat itu, boleh? Boleh. Izin. Yohanes 1 sampai 14, Pak. Iya, cuman saya mau terangkan ayat 1, ayatnya yang ketiga dari ayat 14. Oke. Ya. Nah, gini ya. Izin ya. Saya senang ya dialog dengan Anda supaya yang di bawah itu bisa mengerti. Ya. Oke ya. Izin.
Oke. Nah, ini. Aduh, kabur ya. Ya. En arke en hologos kai hologos en proston theon kai theos en hologos. Nah, kalau kita perhatiin ya, kata logos itu kan firman. Lalu firman itu kan ada dua hal lagi, grafo tulisan, lalu rema suara. Namun kata logos itu di sini dia diterjemahkan tulisan, ya, perkataan dalam bentuk tulisan. Karena kita temukan pada Kisah Para Rasul pasal pertama ayat pertama itu ada kata logon yang dalam strong number-nya itu logos, lalu diterjemahkan buku. Jadi di sini adalah firman yang disampaikan oleh Allah dalam bentuk tulisan. Mari kita melihat ayat 1 ini bagian terakhir. Ini yang Bapak baca ini Alkitab bukan Pak? Ini Bible bahasa Yunani. Enggak, coba lihat sampulnya Pak. Kayak apa Pak? Oh, ini. Ini wah gelap ya. Perjanjian baru Yunani Indonesia yang diterbitkan justru oleh LAI. LAI punya ya. Lembaga Alkitab Indonesia. Oke, siap. Oke, saya lanjut ya. Saya lanjut. Lanjut Pak. Izin. Saya akan membahas ini. Ya dari ayat 1, 3 dan waduh. Sini. Ini sudah terlepas ini. Soalnya sudah lama ini ada pada saya. Setiap hari saya baca. Nah, kalau pada bagian terakhir kan dalam bahasa Indonesia firman adalah Allah. Tetapi setelah saya baca dalam bahasa asli bukan begitu. Dalam bahasa asli disebutkan Tuhan adalah firman. Nah, Tuhan adalah firman. Terbalik dengan terjemahan Indonesia. Firman adalah Allah. Nah, pengertian di sini Tuhan adalah logos. Ya, karena theos itu tidak bisa diterjemahkan Allah. Karena Allah itu nama. Jadi di sini Tuhan adalah tulisan. Allah itu bukan nama Pak. Allah itu sebutan Pak. Jabatan. Ya. Itu Pak menurut pandangan Ibu. Tapi saya tidak mau ada chaos, ada pertengkaran dalam diskusi kita. Oke, kita lanjut saja. Ini kan kita bicara tentang pandangan Kristen ya Pak. Kita nggak membahas pandangan Islam ya. Kalau bagi Islam, Oke, saya mengikuti saja. Saya mengikuti. Ini Bible. Sekarang saya masuk kepada ayat yang ke-3 sampai ayat ke-14 dan ayat 14. Ini Bible yang terbaru oleh LAI. Nah, ini disebutkan di sini ya, oke. Ayatnya yang ketiga. Ini saya pakai bahasa Indonesianya saja. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Nah, kebetulannya Dia ini adalah firman. Segala sesuatu. Pak Dance, maaf Pak Dance. Kalau bisa, karena teman-teman kita di bawah ini pengen mengerti seutuhnya, baca dari ayat 1 aja Pak. Oh, dari ayat 1. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Tetapi kalau dalam bahasa asli, Allah di sini, firman di sini. Ini terbalik. Yang benar adalah Tuhan adalah logos. Tuhan adalah firman. Nah, firman itu adalah bentuk tulisan. Baru ayat kedua. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu selanjutnya. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia. Jadi segala sesuatu dijadikan melalui firman. Kalau toh begitu, ya, yang penyebab terutama adalah Sang Pencipta itu. Dia menciptakan segala sesuatu melalui perkataannya. Gitu. Oke. Sekarang ayat 14 boleh? Ya. Ya, gini. Ayat 14. Nah, ini sama saja kok. Cuman saya bervariasi. Ini Bible yang kali ya kitab Bapak ini. Ya banyak Bu, banyak. Ini kitab suci oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jakarta tahun 2000. Kita masuk ke
Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-14. Ya. Waduh, senang Kenapa saya. nggak di kitab tadi aja bacanya, Pak? Ya? Kenapa nggak di kitab tadi saja baca ayat 14-nya langsung, Pak? Boleh, tapi sebaiknya ini aja. Sama kok, sama. Tetap sama bunyinya. Ini tetap sama. Cuk. Kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Oke, mari kita melihat. Kalam itu kan, kalam itu firman-Nya Allah. Yang menjadi manusia di sini adalah firman-Nya Allah, bukan Allah itu sendiri. Itu pertama. Dan kedua, kata manusia itu sebetulnya dari kata sark. Sark itu artinya daging. Jadi di sini yang menjadi daging itu adalah firman-Nya Allah, bukan Allah itu sendiri. Nah, itu kedua. Lalu ketiga, kata menjadi di sini dalam bahasa Yunani egeneto. Boleh dicatat. Nanti saya tunjukkan dalam bahasa aslinya. Kata menjadi di sini adalah egeneto. Egeneto sendiri memiliki pengertian melalui strong number arise. Arise nampak. Lalu kedua be assembled dipasang. Maka ini menunjukkan ya, firman-Nya Allah itu nampak kepada daging ini. Firman-Nya Allah itu ada kepada daging ini. Nah, sekarang benarkah apa yang saya sampaikan? Kita uji kebenarannya dalam bahasa asli melalui strong number. Memang jarang ya pendeta menerangkan hal ini karena pemikiran mereka belum sampai ke sana. Oh, gitu. Sebentar. Sip. Ya. Waduh, rupet segini. Oke. Nah, Yohanes 1 ayat 14. Oh, ayat 18 itu. Nah, ini. Kita lihat dalam strong number, ya. Kaiologos sark egeneto. Nah, kita lihat ya. Pertama-tama kita melihat dulu kata sark, baru egeneto. Kata sark, nah, dia muncul di sini, ya, flesh daging, ya. Stripe of the skin. Nah, ini lalu di sini ada meat, daging juga. Jadi itu bukan manusia. Bible itu kan sesuatu yang sakral, tidak boleh terjemahkan salah. Lalu kata menjadi dalam bahasa Yunani adalah egeneto. Maksud Bapak tadi apa? Daging bukan manusia gitu? Ya, maksud saya gini, sark itu adalah daging. Ya. Terus? Jadi di sini manusia. Ada daging babi, ada daging manusia. Jadi kata sark itu bukan manusia. Ya, kan daging itu bukan manusia, kan ada daging babi, ada daging. Daging adalah bagian ya. Manusia memiliki daging, ada bagian daging. Tetapi di sini pengertian sark ini adalah daging, entah daging binatang, daging manusia. Jadi tidak boleh diterjemahkan manusia, cuma Bible diterjemahkan. Kalau di konteksnya itu manusia, Pak. Oke, sebentar. Menjadi babi Sebentar. Kita langsung mengartikan kata egeneto. Kita klik strong numbernya 1096. Nah, muncul arise. Jadi egeneto atau menjadi itu arise, nampak. Baru kedua be assembled dipasang. Kalau demikian, ya ini. Kaiologos sark egeneto. Firman-Nya Allah itu nampak kepada daging. Firman-Nya Allah itu ada pada daging. Kalau Bunda katakan bahwa itu adalah manusia, katakanlah, ya saya mengikuti Anda. Maka ini memiliki pengertian, firman-Nya Allah itu nampak kepada manusia. Firman-Nya Allah itu diberikan kepada manusia. Nah, mana kata menjadi di sini? Sebetulnya yang benar itu adalah menerima. Karena pada ayat tadi ya, firman itu telah menjadi manusia atau diberikan kepada manusia. Lalu kita telah
menyaksikan Oke. bahwa Stop dulu Pak Dance. Sebentar. Stop dulu Pak Dance. sebentar, Sebentar, Pak Dance. tinggal 1 menit, tinggal 1 menit, tinggal 1 menit. Oke. Ini. Kalam itu telah menjadi manusia lalu tinggal di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Ternyata dia itu menerima kemuliaan. Apa kemuliaan diterima itu? Kalam itu. Kalam itu atau firman-Nya Allah. Jelaskan di sini. Kemuliaan yang diterimanya. Nah, yang diterimanya itu adalah kalam ini, firman ini. Nah, ini searah dengan Yohanes 17 nomor 8. Firman yang engkau telah sampaikan kepadaku, aku telah sampaikan kepada mereka. Oke, silakan Anda memberikan respon. Apapun yang Anda responkan, saya tidak pernah tolak karena kita berbeda pandangan. Mantap Pak Dance. Ya, jadi begini Pak Dance. Ya, tadi pertama dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Ya kan? Nah, Pak Dance mengatakan ini kebalik kalimatnya, ya kan? Nah, kalau saya katakan saya adalah ibu, seorang ibu adalah saya, sebenarnya nggak ngaruh sih maknanya ya. Kemudian firman itu menjadi manusia. Tadi Pak Dance kemukakan ada kata daging, di bahasa aslinya daging. Kalau kita baca di dalam konteks keseluruhan Alkitab, ya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ini yang dimaksud daging di sini tidak lain tidak bukan adalah firman yang menjadi manusia. Saya setuju tadi, firman yang menjadi manusia, ya. Karena di Yohanes 1 ayat 1 dikatakan firman itu adalah Allah, tidak ada salahnya jika dikatakan juga Allah itu sendiri yang menjadi manusia, tapi Allah pribadi kedua yaitu firman. Kembali lagi ke konsep Allah Tritunggal, ya. Tidak bisa dijelaskan di luar konsep Allah Tritunggal. Nah, kemudian tadi Bapak juga mengatakan Yesus itu penerima firman dan penyampai firman. Lalu bagaimana dengan Yohanes 14 ayat 23? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya diam bersama-sama dengan dia. Begitupun di Yohanes 8 ayat 52, kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kamu tahu bahwa engkau kerasukan setan. Sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Apakah mungkin ya seorang manusia biasa bisa berkata firmanku? Di dalam konteks Alkitab, sepanjang Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, hanya 2 pribadi yang bisa berkata firmanku, yaitu Allah Bapa dan Yesus Kristus. Karena dia adalah satu pribadi. Firmanku, ya Tuhan Yesus. Yohanes berapa? Yohanes 8 ayat 52, Yohanes 14 ayat 23, Yohanes 14 ayat 24, Yohanes 15 ayat 7, Yohanes 15 ayat 20, ya, dan Wahyu 3 ayat 8, Wahyu 3 ayat 10. Itu Yesus sendiri berkata firmanku. Tidak mungkin penerima firman lalu berkata firmanku, itu namanya pembajakan, Pak. Membajak, ya kan? Dia ada penerima firman, dia nggak boleh berkata firmanku, gitu. Sudah? Sudah, Pak. Boleh saya tanggapi? Silakan, Pak. Gini ya. Saya mau coba lihat Jai. Yohanes pasal 8 ini saya baca melalui dari ayat 51. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata para pemuka Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati, demikian juga nabi-nabi, namun engkau berkata, siapa yang menuruti firmanku, ya tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Gini ya, ketika Yesus dikuasai oleh Roh Kudus berdasarkan Lukas pasal 4 nomor 1,
Saya tidak perlu bacakan, itu jelas sekali. Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus. Ketika Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus, maka jiwanya yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi memiliki ilham Roh Kudus. Jadi ketika dia berbicara, aku berfirman kepadamu, yang berbicara itu adalah Allah melalui Roh Kudus, dituturkan oleh Yesus. Jadi itu kelihatan Yesus yang berbicara. Tetapi Ada itu ayat semua ilham daripada Roh Kudus yang diutus oleh Allah. Itulah kalau sebabnya boleh kalau boleh tahu Pak Dance, di mana ayatnya yang menjelaskan demikian Oh, bahwa ketika Yesus ya berfirman, gini ya. Gini, firman-Ku itu adalah ini apa? contohnya gini. Contohnya ya, ayatnya yang ke 51 ini. Menurut firmanku. Jadi siapa yang berbicara menurut Ibu sendiri adalah Yesus. Nah, bukankah Yesus dipenuhi oleh Roh Kudus? Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus itu digerakkan oleh Roh Kudus. Karena akal, kehendak, kemauan, emosi, perasaan Yesus dalam ilham Roh Kudus. Jadi dia menyatakan diri mengatasnamakan Allah karena ada di dalam Roh Kudus. Seperti pada Keluaran pasal 3 ya. Di situ disebutkan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa. Lalu malaikat Tuhan ini berbicara, akulah Allah, bla 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 bla. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub. Yang berbicara itu adalah malaikat, tetapi mengatasnamakan Allah. Gitu. Kalau Jika oke, Anda mengerti hal ini, oke. saya Jadi tahu Pak, Anda pintar, jadi pasti paham hal ini. Bapak percaya nggak Pak kalau para rasul pun itu berbicara atas ilham Roh Kudus? Iya, bisa. Karena kan telah menerima Roh Kudus. Iya. Dan rasul mana yang pernah berkata firman-Ku? Saya Dengarkan firman-Ku. belum pernah melihat hal itu karena beda ya Rasul dan Isa. Rasul Petrus, ya Yohanes dan sebagainya. Kalau menurut saya beda. Ya. Ya, tapi kan kalau di apa argumen Bapak tadi karena dia sedang dikuasai Roh Kudus, bukankah para rasul juga dikuasai Roh Kudus? Tapi mereka tidak berani berkata firman-Ku. Ya memang tidak ada. Cuman kan fakta yang ada ya, saya dari aliran karismatik. Ya. Oh, Jadi ketika berdoa itu tiba-tiba ada kepenuhan roh. Lalu seorang bernubuat menyampaikan sesuatu, berbahasa lidah dan bla 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 bla, tiba-tiba dia berkata, akulah yang awal dan yang akhir, dengarkanlah hai anak-anakku. Ya, saya mau nyapa dulu dengan Pak Usman kita yang baru naik.